sel yang sama, berarti sitoplasma itu akan lebih banyak gitu. Ini aku ngambilnya itu dari bukunya Irnaning Tias. Tapi kayaknya dia masih lupa dia dari KTSP atau masih yang 2006. Yang pasti-pasti aja lah kalau misalnya membingungkan di skip dulu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ke pembagian jaringan meristem. Jadi jaringan meristem itu dia dibagi atau dikelompokkan berdasarkan ada dua sistem gitu ya, berdasarkan asal mula dan juga ada yang berdasarkan letaknya dia. Sekarang kita ke pembagian jaringan meristem asal mula. Oke, kita lanjut. Nah, berdasarkan asal mula, jaringan meristem itu nanti dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya meristem primer dan ada juga yang meristem sekunder. Sekarang kita ke meristem primer dulu ya. Meristem primer itu adalah meristem yang ditemukan pada tumbuhan dewasa. Maksudnya bagi tumbuhan yang udah dewasa gitu, bukan bagi tumbuhan yang masih muda. Tapi selnya dia itu masih aktif berproliferasi. Jadi kan kalau pada bagian tumbuhan yang udah dewasa, itu umumnya jaringan kan udah berupa jaringan dewasa. Tapi khusus suatu area tertentu, dia itu sel aktif berproliferasi. Nah, sel-sel yang berada di area yang masih berisi sel yang masih aktif berproliferasi itulah yang disebut sebagai area meristem primer. Gitu. Nah, umumnya si meristem primer ini dia itu ditemukan di ujung-ujung. Biasanya di ujung batang dan juga di ujung akar. Short itu ujung batang, kalau root itu berarti ujung akar. Gitu. Nah, kemudian si meristem primer ini dia itu kalau kita urutkan gitu ya, urutkan secara embriologi tumbuhan, dia itu berasal dari jaringan promeristem. Gitu. Nah, nanti perkembangan dari meristem primer ini itu akan menghasilkan primary growth atau pertumbuhan primer. Jadi pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan yang bertambah panjang. Tadi berkaitan juga sih sama tempat ditemukan si meristem primer. Tadi kan meristem primer ditemukan di ujung-ujungnya, di ujung batang atau di ujung akar. Jadi kalau misal dia tumbuh, perkembangannya dia itu nanti akan menyebabkan adanya pertambahan panjang dari si batang ataupun si akar. Tuh. Nah, menurut teorinya Haberland, aku nggak ngerti gimana caranya baca yang benar, dia itu kayak mengelompokkan meristem primer menjadi tiga jenis meristem primer. Yang pertama adalah protoderm, nanti dia akan menghasilkan jaringan-jaringan dermal ke epidermis dan kawan-kawannya. Kemudian yang kedua adalah prokambium, di mana nanti si prokambium ini dia itu akan menghasilkan jaringan vaskuler kayak uh, kayak si kambium vaskuler itu sendiri, terus nanti silem, kemudian ada silem sama phloem. Nah, nanti si kambium vaskular itu akan menghasilkan silem sekunder dan juga phloem sekunder. Itu. Tapi si kambium vaskular ini beserta silem phloem sekunder itu nanti akan dibahas bukan dibahas, tapi dia akan menghasilkan pertumbuhan sekunder atau pertumbuhan yang bertambah besar gitu, pertumbuhan yang menambah diameter. Kemudian yang ketiga dalam teori Haberland itu ada namanya ground meristem, di mana si meristem dasar ini dia itu akan menghasilkan jaringan-jaringan dasar juga gitu. Jadi jaringan dasar itu ini kalau kita bilang tuh jaringan parenkim, jaringan pengisi itu kayak misalnya kalau pada daun itu mesofil itu mesofil itu yang nanti teman-teman mungkin tahu palisade tiang dan juga sponge itu dari ground meristem. Kemudian kalau di batang itu berarti dia ada cortex, terus kalau pada batang dikotil, tadi yang batang dikotil monokotil itu dia ada ampulur. Terus kalau pada akar itu ada cortex juga, ada juga kalau pada akar monokotil itu ada bagian tengahnya gitu, jadi kayak di parenkim tengah kadang kita juga sebut sebagai ampulur atau pits gitu dalam bahasa Inggris.
Kemudian kita lanjut ke meristem sekunder. Jadi kalau meristem sekunder itu dia sebenarnya adalah sel-sel yang udah dewasa gitu, udah uh, jaringan dewasa atau sel yang dewasa, tapi dia itu memiliki kemampuan untuk berproliferasi gitu. Jadi dia bisa berubah menjadi seolah-olah meristematik kembali. Jadi dia bisa membelah, kemudian hasil pembelahannya itu bisa berdiferensiasi menjadi bentuk sel yang lain gitu. Nah, untuk meristem sekunder ini kita ada dua. Jadi si vaskular cambium tadi atau cambium vaskular yang tadi merupakan turunan atau derivat dari prokambium. Dan yang kedua adalah core cambium atau cambium gabus. Nah, si cambium vascular ini dia itu berada di antara xilem dan juga phloem. Jadi phloem itu dia ada di bagian luar, sedangkan xilem dia berada di bagian dalam. Ini tuh kayak udah hampir pasti selalu gitu. Selalu si phloem itu di luar, xilem itu di dalam. Tapi ini untuk itu ya susunan pembuluh yang umum kita temui. Pasti kan teman pernah lihat diagram batang di kotil kan yang bentuknya kayak kayak apa itu bentuknya? Yang kayak tengahnya ada bunga, jadi ada berkas pembuluhnya itu kayak melingkar gitu. Nah, kita pakai sistem itu. Flownya ada di luar, silamnya itu ada di bagian dalam. Di tengah-tengah antara flow dan silam itu kita temukan si cambium vascular ini. Nah, eh, apa namanya? Aktivitas dari cambium vascular ini itu kan dia akan menghasilkan phloem sekunder ke bagian luar dan silam sekunder ke bagian dalam. Nah, karena si lapisan dari phloem dan silam sekunder ini makin lama makin nambah, maka diameter batang atau akarnya itu kan akan semakin bertambah gitu kan. Nah, pertambahan diameter inilah yang kita sebut sebagai pertumbuhan sekunder atau secondary growth gitu. Nah, itu untuk yang cambium vascular. Kemudian ada cambium gabus atau core cambium. Nama lainnya adalah velogen. Jadi kalau core cambium ini atau velogen ini, dia adalah jaringan meristematik yang berada di bawah epidermis, akar, atau batang yang dia sudah tua. Jadi dia itu akan membentuk periderm. Periderm itu mungkin kalau kita sebut itu kasarannya adalah kulit batang yang biasanya warna coklat dan apa namanya udah kayak pecah-pecah terus kayak ngeletek gitu, kayak copot dari batangnya. Kadang kalau kita lihat batang-batang yang udah gede, udah tuh bagian yang bawah gitu dia biasanya kita bisa lihat sih si bagian dari periderm ini yang udah mulai ngeletek atau lepas gitu dari batangnya. Nah, ke arah dalam, jadi si core cambium ini akan membentuk veloderm. Ke arah dalam veloderm, di mana veloderm itu dia tersusun dari sel-sel yang masih hidup gitu. Sedangkan ke arah luar si velogen ini atau core cambium ini dia itu akan membentuk velum atau gabus di mana sel-sel penyusun velum atau lapisan gabus ini dia merupakan sel yang udah mati. Jadi bisa bayangin ya, jadi dia membelahnya tuh kedua arah gitu loh untuk meristem sekunder ini ke arah dalam dan ke arah luar. Tadi kalau cambium vaskuler ke arah luar dia menghasilkan phloem sekunder, ke arah dalam dia menghasilkan silam sekunder. Kalau pada core cambium atau velogen dia tuh ke arah dalam, ke arah luar dulu ya biar sama. Kalau ke arah luar dia menghasilkan velum yang sel-selnya itu merupakan sel mati, sedangkan ke arah dalam dia akan bentuk veloderm yang selnya itu tersusun dari sel-sel yang masih hidup. Oke, kita lihat si periderm. Jadi ini kayak potongan batang. Saya bayangin ini kayak batang kalau misalnya bulat berarti masih full. Ini kita ambil sebagian batangnya itu. Jadi ini adalah si ground tissue tadi yang berasal dari ground meristem. Kalau kita mungkin gampang sebutnya parenchyma gitulah ya. Ini kita sebut berarti sebagai empulur atau apis kalau dalam bahasa Inggris. Kalau ini kuning yang dua ini namanya cortex. Nah, yang biru tua, toska tua, ini namanya adalah silem primer. Jadi silem yang pertama kali banget terbentuk waktu tumbuhan itu masih muda, waktu batangnya itu masih kecil. Nah, yang merah ini itu adalah cambium vasculer. Jadi cambium vasculer itu ke arah dalam, dia menghasilkan silam sekunder. Nanti silam sekunder itu kan
otomatis dia akan lama-lama dia bakal berada di sini gitu kan, seolah-olah kayak dia bakal ketambahan silem sekunder yang baru, sehingga tambah apa namanya, tambah lebar gitu diameternya si batang. Begitu pula dengan film yang sekunder, dia juga akan menambahkan diameter batang. Terus ini adalah floem yang primer. Jadi primer itu berarti dia udah ada dari awal, kalau sekunder itu berarti dia hasil pembelahannya si kambium vaskuler. Kemudian yang bagian biru tua ini itu adalah cork cambium atau tadi velogen, di mana ke arah luar dia itu membentuk si cork tadi atau si gabus atau velum tadi yang merupakan sel-sel mati. Nah, kalau kalah dalam mungkin ini belum kelihatan di sini. Tadi kita menyebut si veloderm. Jadi dia merupakan sel-sel yang masih hidup. Jadi jaringan velodrome itu dia tersusun dari sel-sel hidup, kalau velum atau cork atau gabus itu dia tersusun dari sel-sel yang udah mati. Kemudian sekarang kita lanjut ke pembagian meristem berdasarkan letaknya. Jadi ada 3. Yang pertama adalah meristem apikal atau meristem yang ada di pucuk-pucuk ujung gitu. Ada meristem yang aksleri gitu, aksial atau meristem apa namanya, samping, kemudian meristem yang antara interkalar atau aksial, kemudian ada yang meristem lateral atau meristem samping gitu. Sorry. Oke. Kemudian yang pertama kita ke apical meristem atau meristem yang ada di ujung-ujung. Nah, sesuai namanya apikal maksudnya adalah ujung, jadi dia itu ditemukan di pucuk apikal. Berarti maksudnya itu pucuk yang utama gitu, pucuk yang di atas. Gitu. Kemudian dia juga bisa ditemukan di pucuk lateral. Jadi pucuk lateral itu kalau kita bilang dia adalah cabang samping. Jadi kalau misalnya pohon dia kan ada rantingnya. Nah, di ujung ranting itu ada namanya apical meristem dan yang terakhir di ujung akar. Nah, pertumbuhan dari apical meristem ini dia tuh kan menyebabkan terjadinya primary growth tadi atau pertumbuhan yang menambah panjang. Nah, hasil pembelahan dari meristem apikal ini akan membentuk jaringan-jaringan primer. Kemudian yang terakhir, si apical meristem ini hasil perkembangannya nanti dia itu bisa menghasilkan daun, bunga maupun tunas apikal. Jadi tunas apikal itu ada 2, ada yang short, ada yang di ujung batang paling ujung, dan ada juga yang root atau di ujung akar. Kemudian yang kedua itu adalah axillary meristem atau nama Indonesianya itu adalah meristem interkalar. Jadi dia tuh terdapat di antara jaringan sudah terdiferensiasi. Kemudian si axillary meristem ini sebenarnya dia itu adalah daerah meristematik yang berasal dari jaringan meristematik yang terputus dari area meristematik awal gitu. Jadi dia tuh terisolasi di bagian subapikal batang, kayak terpisah dari apa ya, saudaranya gitu. Jadi dia terpisah dari saudaranya, kemudian dia membentuk si daerah meristematik baru di subapikal batang. Nah, kemudian dia akan berkembang secara basipetal. Jadi basipetal itu maksudnya dia tuh berkembangnya ke arah bawah gitu loh, bukan naik ke atas tapi dia turun ke bawah perkembangannya. Kalau kita lihat secara keseluruhan, dia malah kayak turun gitu. Kemudian dia itu nanti akan bentuk jaringan primer juga sama kayak apical meristem, dan pertumbuhan atau pembelahan dari sel-sel penyusun meristem aksilari ini dia itu akan menghasilkan pemanjangan ruas batang dan terbentuknya bunga. Jadi ruas batang itu adalah batang di antara 2 cabang atau 2 ranting. Bisa bayangin ya, jadi ada batang lurus, dia punya ranting atau punya cabang. Nah, di antara kedua ranting tersebut itu namanya kita sebut sebagai ruas batang. Kemudian yang ketiga adalah lateral meristem. Jadi maksud lateral itu dia tersusun atau terletak sejajar dengan permukaan si batang atau akar. Dia itu yang tadi kita sebut sebagai kambium vaskular dan juga kambium
gabus atau si cork cambium tadi. Nah, khusus si lateral meristem ini agak beda sama apical meristem, dia itu menghasilkan secondary growth gitu. Jadi dia menyebabkan pertambahan diameter. Kayak tadi gue sebut, kalau secondary growth itu berarti dia menyebabkan terjadinya penambahan diameter batang atau akar. Nah, untuk jaringan-jaringan yang berasal dari lateral meristem, dari cambium vascular dan cambium gabus ini, itu disebut sebagai jaringan sekunder. Tadi kan ada silem sekunder dan juga flom sekunder. Terus tadi veloderm dan juga velodrome dan juga velum itu juga disebut sebagai jaringan sekunder. Gitu. Kemudian, nah sebelum kita lanjut ke ciri jaringan dewasa, dimatiin dulu nggak tadi tentang si meristem? Sambil ngabsen yang belum ya. Oke, kalau misalnya belum ada, aku lanjut dulu. Sekarang kita ke jaringan dewasa. Tadi kan udah selesai tuh tentang jaringan meristemnya. Sekarang ke jaringan dewasa. Oke, jadi jaringan dewasa itu apa sih? Jadi jaringan dewasa itu kasarannya sebenarnya dia antagonisnya atau lawannya dari si jaringan meristem. Jadi yang pertama cirinya itu dia udah tidak aktif berproliferasi. Jadi dia udah tidak aktif mengalami mitosis atau pembelahan atau perbanyakan diri, sama aja. Kemudian yang kedua, susunan selnya itu kurang rapat. Jadi dia kalau kita lihat pakai mikroskop itu akan ditemukan cukup banyak, jadi ya relatif banyak ruang-ruang antar sel. Kemudian yang ketiga, umumnya dia itu udah mengalami penebalan dinding sel gitu. Jadi terutama dinding sel sekunder, dinding sel yang di bagian dalam. Jadi dinding sel tubuh itu kan ada dua lapis ya, dinding sel primer sama sekunder. Jadi primer itu yang pertama banget terbentuk, sedangkan yang sekunder tuh kayak deposisi selama pertumbuhan gitu. Jadi bukan kayak dari awal terbentuk. Nah, penebalan dinding sel ini beserta apa zat yang terdeposisi itu bergantung pada fungsi tertentu yang akan dilakukan oleh jaringan tersebut. Gitu. Jadi menyesuaikan fungsi tertentu. Kemudian yang keempat, ukuran sel itu relatif besar, terus vakuolanya juga relatif lebih besar dibanding jaringan-jaringan meristem. Kemudian yang kelima, pada beberapa jaringan selnya itu udah mati. Contohnya pada silem. Silem itu saluran airnya itu merupakan sel-sel yang udah mati, jadi selnya kosong gitu. Kalau phloem, si saluran fotosintatnya itu dia asalnya hidup, tapi udah kehilangan hampir semua organel-organelnya gitu. Jadi kayak nukleus, kemudian apalagi mungkin kayak Golgi, RE gitu-gitu tuh udah nggak ada, udah kalaupun ada tuh sangat sedikit gitu, sangat lack of organelles gitu. Kenapa kok harus disedikitkan organelnya, tapi dia masih mempertahankan hidup? Itu berkaitan sama prosesnya juga sih. Jadi semua struktur itu menyesuaikan dengan fungsi gitu. Kalau pada silem tadi kan dia mati ya biar airnya bisa ditransport gitu, air sama nutriennya, air sama zat haranya kalau kita sebutnya. Tapi kalau pada flow itu kan kita transportnya gula. Nah, transport gula itu dia butuh semacam media gitu loh. Jadi kita butuh sel yang masih hidup. Nggak bisa kalau pakai sel mati. Gitu. Terus kenapa organnya dikit? Ya biar mempermudah penyalurannya aja sih. Bayangin aja kalau misalnya apa ya, selang yang dia bolong yang nggak mampet dengan selang yang mampet itu kan pasti lebih lancar alirannya yang nggak mampet kan. Nah jadi kalau organella itu kayak semacam dianggap sebagai sesuatu yang menghambat gitu, makanya harus dihilangkan. Contoh lainnya udah selnya udah mati itu adalah sclerenchyme. Jadi jaringan-jaringan sclerenchyme tadi kita bahas dia ada sclerate,
dan juga fiber. Nanti kita bahas di belakang. Oke, kita lanjut dulu. Kalau jaringan dewasa itu dia berdasarkan fungsi dibedakan menjadi 4. Ada jaringan pelindung atau epidermis, kemudian ada jaringan dasar atau parenkim atau ya jaringan pengisi, kemudian ada jaringan penyokong, yang mana sebenarnya jaringan penyokong ini dia juga termasuk sebagai jaringan dasar atau ground tissue. Cuma kalau aku lihat dari buku paket SMA itu dibedakan jadi 4. Jadi ya udah aku ngikut buku paket SMA aja. Kemudian yang terakhir vaskular itu tadi yang foam dan perintilannya gitu ya. Terus sekarang kita bahas tentang jaringan pelindung dulu atau epidermis. Jadi epidermis kalau pada daun ya berarti dia ada di bagian atas dan di bagian bawah. Kalau pada batang dan akar berarti dia mengitari, sirkuler gitu ya, mengelilingi tepi-tepi si batang maupun akar. Nah, pada beberapa pada beberapa spesies epidermis ini dia itu akan membentuk suatu struktur tertentu. Jadi namanya kita sebut sebagai derivat epidermis. Nah, di sini aku udah mencantumkan 8 derivat epidermis. Kita mulai dari yang pertama, ini terkenal banget pasti ini adalah si stomata. Jadi stomata itu pori, stoma itu sebenarnya adalah mulut gitu kan. Ta-nya itu maksudnya adalah menunjukkan bahwa dia itu plural. Jadi kalau satu stoma, kalau banyak namanya stomata. Jadi adalah pori, yang mana si pori ini, si lubang ini dia tuh diapit oleh 2 sel penjaga. Tahu kan sel penjaga yang bentuknya kayak ginjal, ya kayak ginjal ya kayak huruf C gitu. Yang mana si sel penjaga ini dia itu dikelilingi sama sel-sel epidermis yang lain gitu. Namanya adalah sel tetangga. Ini ditemukan pada hampir seluruh daun gitu ya. Kemudian yang kedua adalah trikoma. Jadi trikoma itu dia kayak rambut-rambut halus gitu, tapi dia merupakan derivat epidermis. Jadi maksudnya derivat epidermis itu adalah sel-sel penyusun jaringan epidermis yang dia itu berubah bentuk untuk menyesuaikan fungsi tertentu. Jadi kayak nggak cuma sel epidermis yang pipih udah itu doang, tapi dia merubah strukturnya apa ya mengubah bentuk atau wujudnya menjadi struktur tertentu, tapi dia masih merupakan sel epidermis sebenarnya. Kemudian masih tentang trikoma, jadi dia bisa berupa uniseluler ataupun multiseluler. Jadi nanti ada trikoma yang kayak glandular gitu, dia menghasilkan sekret. Ada juga trikoma jadi dia ya udah kayak cuma nggak ada sekret apapun, nggak ada glandula atau nggak ada kelenjarnya. Nah, fungsinya apa? Fungsi trikoma itu dia mengurangi kehilangan air, kemudian dia juga bisa membantu absorpsi dan pelekatan, serta dia mengurangi gangguan dari herbivore. Jadi kadang ada rumput-rumput gitu yang daunnya itu kayak ada rambut-rambut halusnya. Nah, itu trikom atau trikoma. Jadi aku pernah ngasih makan kelinci aku pakai rumput gitu yang aku nggak ngerti rumput apa sebenarnya karena aku mau pergi jadi aku kasih rumput aja gitu nggak sempet beli sayur dan ketika aku pulang dari pergi si kelinciku itu udah sekarat gitu dan menurut kami sih yang di rumah itu rumput tadi karena rumputnya berbulu itu bertrikom kalau sekarang kita nyebutnya ya. Oh, tadi aku lupa nyebut stomata. Tadi fungsinya dia untuk pertukaran gas ya, terutama untuk keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida. Masuknya karbon dioksida dan keluarnya oksigen. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah emergensia. Jadi emergensia itu biasanya pada batang. Dia tuh kayak penonjolan mirip duri. Mirip doang nggak, tapi dia bukan duri. Jadi si emergensia itu dia tuh sebenarnya derivat dari sel-sel epidermis ataupun subepidermis. Contohnya itu pada duri mawar dan juga rambut di buah rambutan. Nah, emergensia ini kadang rancu dengan spina. Kalau tadi emergensia dia merupakan penonjolan yang mirip dengan duri, kalau spina itu dia yang duri beneran, yang the real duri gitu. Jadi dia merupakan derivat dari stele. Dari stele itu eh, bagian dalam kita apa ya? Silinder pusat kalau kita bilang stele itu silinder pusat. Jadi dari
lebih dalam lagi ya kalau spina. Nah, contohnya itu adalah duri pada batang bunga bougainville. Sebenarnya aku juga masih bingung kenapa spina ini masuk ke dalam derivat epidermis, padahal dia berasal dari stele gitu. Cuma aku belum dapat jawabannya. Tapi ini udah disebutin doang gitu loh, kayak nggak disebutin alasannya kenapa masuk derivat epidermis. Udah, kita lanjut dulu ke sel kipas atau buliform cell. Jadi si sel kipas ini biasanya tuh dia ditemukan di bagian atas, maksudnya di permukaan atas dari daun. Dia tuh fungsinya untuk penyimpan air dan juga dia bisa mengurangi kehilangan air. Gimana cara si sel kipas ini mengurangi kehilangan air? Jadi kan tadi si sel kipas ini atau buliform cell ini kan dia tempat penyimpanan air dan dia biasanya ditemukan di permukaan atas daun. Nah, ketika cuacanya panas gitu atau mungkin udaranya kering, terus cahaya matahari itu sangat terik, berarti kan airnya yang ada di sel kipas ini akan menguap kan, akan hilang gitu dari selnya. Nah, hilang maka si sel kipas ini dia akan mengkeret gitu, dia akan apa namanya? Kehilangan volumenya akan berkurang sehingga bisa bayangin nggak sih kalau misalnya eh, di permukaan atas ada sel kipas, hasilnya dia keisi air. Berarti kan dia kayak gede gitu ya, volume selnya gede, kemudian airnya hilang, volume dia turun, dia mengecil. Jadi kayak dia tuh bisa menekuk daun arah atas gitu. Jadi melengkung gitu ke atas, tapi bukan melengkung ke bawah, dia melengkungnya ke atas. Jadi tepi-tepi daunnya itu bisa uh, dia kayak melipat. Kalau udah melipat ke atas gitu, berarti kan tadi area yang harusnya kena sinar matahari itu bisa ketutup gitu kan. Jadi mengurangi luas area yang terpapar secara langsung oleh sinar matahari. Jadi dia bisa mengurangi kehilangan air juga. Kemudian yang keenam itulah sel kersik. Jadi sel kersik itu ya sebenarnya adalah sel biasa, cuma dia itu mengalami akumulasi atau deposisi kristal kersik gitu. Jadi kayak semacam silika. Silika itu kayak kaca gitu, kayak keras dan bening. Nah, fungsinya itu adalah memperkuat si batang. Kita bisa temukan si sel kersik ini contohnya pada batang tebu. Kemudian yang ketujuh adalah filamen. Jadi filamen itu kayak epidermis itu, dia tuh berada di dalam epidermis. Jadi di innernya epidermis, bukan di outer. Kalau outer kan berarti di bagian luar epidermis. Kalau ini tuh di bagian epidermis, tapi itu merupakan sel mati. Gitu. Jadi sel-selnya udah mati. Kemudian biasanya ditemukan pada akar gantung tumbuhan-tumbuhan epifit. Tumbuhan epifit itu kan tumbuhan yang hidupnya itu menempel ya. Contohnya pada anggrek. Tuh. Kemudian yang kedelapan adalah litokis. Jadi litokis itu adalah sel epidermis yang di dalamnya tuh mengalami penebalan. Dan dia tuh berisi sistolit. Jadi sistolit itu kayak apa ya? Mungkin kita bilang tuh kayak butiran-butiran batu gitu, tapi kecil, bukan batu yang sebongkah gede gitu. Namanya juga di dalam sel. Sel kan kecil, berarti batunya lebih kecil daripada sel tersebut. Nah, biasanya dia itu juga mengalami deposisi atau akumulasi dari kalsium karbonat CaCO3. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Bentar. Oke, kemudian kita masuk ke jaringan penyokong, karena kalau jaringan parenkim itu sebenarnya banyak banget, ada mesofil pada daun, kemudian mungkin kita tahu korteks pada batang dan akar, gitu-gitu. Jadi fungsinya sangat banyak, bahkan ada yang buat menyimpan air, ada yang buat menyimpan udara, ada yang parenkim penutup luka juga, itu banyak banget untuk parenkim. Biasanya bisa dilihat sih dari namanya itu kelihatan dia fungsinya apa. Kemudian kita lanjut ke jaringan penyokong. Jadi jaringan penyokong itu sebenarnya uh, dia berasal dari meristem. Jadi bisa kita bilang sebenarnya dia adalah parenkim, tapi fungsinya lebih untuk menyokong gitu, untuk memperkuat lah kita bisa bilang kayak gitu ya. Jadi ada dua jaringan penyokong, parenkim dan kedua ada sklerotim.
Jadi kolankim itu ada jaringan penyokong yang kita temukan pada organ-organ yang masih mengalami pertumbuhan. Ya, kita bisa bilang organnya masih muda lah, jadi dia masih mengalami pertumbuhan. Umumnya dia itu tidak ditemukan pada tumbuhan-tumbuhan monokotil. Dan yang terakhir dia itu merupakan sel masih hidup dan biasanya penebalannya itu dia cuma di pojok-pojok. Jadi nggak, kalau sekalian kan dia kayak penebalannya bulat, maksudnya melingkar full gitu di seluruh pinggir selnya. Kalau cuma di pucuk-pucuk apa namanya, di ujung-ujung aja. Jadi nggak, penebalannya nggak merata. Kalau sklerenkim, yaitu adalah jaringan penyokong pada organ yang udah nggak mengalami pertumbuhan, udah stop gitu pertumbuhannya. Dan dinding sel sekunder tebal biasanya terus dari lignin dan satu mati. Jadi sklerenkim ada dua, ada yang skleroid dan juga ada yang fiber, ada yang serat sklerenkim itu. Nah, untuk yang skleroid ini itu yang mungkin paling sering kita temui. Jadi yang skleroid itu contohnya adalah um, apa ya, kayak butiran-butiran pada itu loh, buah pir. Kalau pernah makan pir pasti kan kayak ada kresek-kreseknya, kayak ada butiran-butiran itu. Nah, itu adalah si skleroid. Itu. Kemudian kita lanjut ke jaringan vaskular. Jadi jaringan vaskular itu secara umum ada dua, ada phloem dan ada xilem. Baik. Oke, kita lanjut. Jadi phloem itu mungkin teman-teman juga udah tahu, ini materi dari SD apa ya? Atau SMP aku juga lupa. Phloem itu dia untuk mengangkut hasil fotosintesis atau fotosintat, sedangkan xilem itu untuk mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Kalau phloem itu dari daun ke organ-organ tumbuhan yang lain. Kemudian ini mungkin strukturnya aja sih. Jadi kalau phloem itu ada yang sieve tube elements, kemudian ada juga sieve cell. Cuma kalau di sini nggak ada sieve cell. Kalau sieve cell itu dia uh, apa ya? Kayak salurannya itu. Kalau pada tumbuhan gymnospermae itu disebut sebagai sieve cell. Tapi kalau pada angiospermae si penyusun saluran itu, penyusun apa ya namanya? Selangnya itu adalah namanya ya, sebutannya itu sieve tube element. Sieve tube element. Jadi kalau pada angiospermae itu tube, kalau pada gymnospermae itu sel. Nah, kalau pada angiospermae itu, itu kan tadi si sieve tube elements ya, dia itu di sekeliling-sekelilingnya itu ada sel yang disebut sebagai companion cells. Di sini ada, udah ditunjuk ya companion cellsnya. Jadi karena tadi si sieve tube elements itu dia kayak udah kehilangan hampir semua organelnya, jadi dia butuh pasokan-pasokan kayak protein, kemudian mungkin juga gitu, terutama protein sih sebenarnya, energi juga itu dari si companion cells-nya. Itu untuk phloem. Kemudian yang kedua xilem, itu dia tersusun dari jenis sel, dua jenis penyusunnya gitu, terkait dan yang kedua adalah vessels. Terkait itu dia kayak tipis, terus ujungnya itu lancip-lancip gitu. Vessels itu dia lebih pendek, terus diameter itu lebih besar gitu. Jadi kayak apa ya namanya? Lebih bantet gitu. Terus diameternya besar. Kalau si terkait itu dia kayak langsing terus panjang gitu. Itu untuk dan vessels. Oh ya, aku lupa deh. Di sini jadi di antara sistem kamera satu dengan yang berikutnya itu bentuk kayak pertemuan gitu. Nah, pertemuan itu kan namanya shift plate. Jadi shift plate itu kayak sebenarnya dia adalah pertemuan dinding sel gitu, tapi dia bentuk lubang-lubang. Shift plate-nya itu berarti adalah dia pertemuan dinding sel, kemudian lubang-lubang itu kita sebut sebagai pores atau pori. Itu kemudian tadi kalau yang silam vessel sama trachea udah sebutin, itu nanti bedanya adalah untuk vessels itu dia hanya ditemukan pada angiosperm, sedangkan tracheid itu ada di gymnosperm maupun angiosperm.
gitu ya. Dan kita lanjut. Sorry, ini malah balik. Oke, kayak ini tadi aku udah jelasin, phloem itu kalau pada gimnospermae cuma sieve cell, kalau pada angiospermae dia ada sieve elements yang didampingi oleh companion cell. Kalau untuk tadi yang xilem, dia ada trachea dan vessels. Jadi untuk vessels itu hanya ditemukan pada angiosperms, sedangkan kalau trachea itu ada di gymnosperma dan juga angiosperma. Tapi kalau gymnosperma itu dia hanya punya trachea, dia nggak punya vessels. Jadi ini tadi bentuknya udah aku bilang ya. Jadi kalau vessels itu dia lebih pendek, terus gede diameternya, jadi dia bentet gitu kayak tambun. Kalau yang trachea itu dia panjang dan kecil diameternya, jadi dia langsing gitu. Nah kemudian ini ada tipe-tipe berkas pengangkut. Karena tempatnya nggak cukup, jadi aku cuma kasih gambarnya doang. Jadi yang A dan B itu kita sebut sebagai tipe kolateral terbuka. Jadi kolateral itu maksudnya adalah silam dan phloem-nya itu berjejeran. Itu berjejeran. Kalau nanti yang kedua itu konsentris. Jadi kalau konsentris itu silemnya dikelilingi phloem atau kebalikannya phloem-nya dikelilingi silem. Kemudian yang ketiga adalah radial. Kalau radial itu silem dan phloem-nya berganti-gantian tapi unsurnya radial. Radial tuh kayak apa namanya? Semacam menyebar gitu ya di sekeliling si struktur tersebut, entah batang, entah akar. Oke, tadi kita balik ke A dan B. Itu merupakan kolateral terbuka. Kenapa terbuka? Karena di sana ada kambiumnya. Jadi kalau ada kambium itu dia adalah yang terbuka gitu. Ada pembatasnya antara silem dan phloem-nya, makanya disebut sebagai terbuka. Kemudian kalau C dan D itulah kolateral yang tertutup karena dia nggak ada kambiumnya. Jadi kayak phloemnya sama silemnya tuh kayak nempel gitu kan, tertutup. Sedangkan yang E itu namanya bikolateral. Terus mungkin kalau tambahin berarti bikolateral terbuka ya karena dia ada kambiumnya. Jadi phloem dan silemnya tuh sorry apa namanya? Phloemnya tuh ada dua gitu. Jadi phloem yang bagian luar, kemudian kambium, kemudian silem, kemudian kambium yang bagian dalam dan juga phloem bagian dalam. Itu namanya adalah bikolateral. Kemudian E dan F, kemudian G dan H. Ini kita udah masuk ke yang konsentris ya. Jadi G dan H itu dia namanya adalah konsentris yang amfikribal. Amfikribal itu artinya ada mengelilingi si silem. Kalau yang I dan J itu dia adalah konsentris yang amfifasal. Kalau amfifasal itu silemnya yang mengelilingi phloem. Jadi yang luar yang mana gitu. Jadi kalau amfikribal itu phloemnya di luar, kalau amfifasal silemnya yang di luar. Kemudian yang K dan L itu adalah tipe radial. Jadi tipe radial ini lumayan jarang ditemukan sebenarnya. Oke, itu untuk jaringan vaskular. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya adalah pop quiz. Oke, kita langsung bahas aja kali ya. Yang pertama, jaringan transportasi yang membawa hasil fotosintesis adalah ini gampang, yaitu phloem. Oke, hasil fotosintesis itu namanya adalah fotosintat. Itu phloem. Kalau silem kan dia membawanya air dan zat hara atau nutrien-nutrien dibutuhkan untuk fotosintesis. Kemudian kalau kambium, tadi ada kambium vaskuler dan kambium gabus. Tapi biasanya kalau kambium doang tuh maksudnya adalah si kambium vaskuler yang tadi menghasilkan phloem dan silem sekunder. Kalau korteks itu adalah jaringan yang ada di bagian dalamnya epidermis. Dia fungsinya apa ya? Dia lebih kayak ke parenkim biasa gitu sih sebenarnya. Kemudian kalau endodermis itu ditemukan pada akar. Jadi endodermis itu adalah lapisan terdalam dari korteks sebenarnya. Itu cuma ada pada akar biasanya. Kalau pada batang dan daun tuh nggak ada endodermis. Nah biasanya endodermis ini nanti dia tuh berperan dalam proses transport air dari tanah
masuk ke dalam sel-sel epidermis, terus ke korteks, kemudian sebelum masuk ke silem itu dia kan melalui endodermis. Nah, nanti kita nggak belajar di sini sih. Ya, jadi nanti endodermis itu kayak dia ada pita suberinnya. Kemudian ke soal tadi jawabannya flow udah ngerti. Kemudian yang kedua, terbentuk lingkaran tahun disebabkan oleh aktivitas jaringan. Tahu kan lingkaran tahun itu sebenarnya dia em, kayak membedakan antara kapan sih si kambium vaskuler itu aktif banget proliferasinya. Itu ketika biasanya sih kalau kelihatannya itu pada musim-musim yang airnya banyak gitu. Kalau mungkin kalau di Indonesia di negara-negara tropis berarti waktu musim. Nanti kalau pada musim kemarau airnya kurang, itu aktivitas si jaringan vaskuler itu akan berkurang kan. Nah, si perbedaan aktivitas ini kalau kita lihat dari batangnya, nanti kan kelihatan kayak gelap terang gitu. Nah, satu pasang gelap dan satu pasang terang itu menandakan 1 tahun. Mungkin kalau teman-teman lihat atau mungkin kita melihat, jadi biasanya kita ngitungnya tuh gelapnya doang atau terangnya doang gitu kita hitungnya. Itu sebenarnya adalah hasil dari kesilan sekunder tadi akibat aktivitas atau pembelahan dari kambium vaskuler. Jadi itu merupakan kambium yang kalau inter itu artinya adalah di antara, kan internasional di antara negara-negara. Kalau intra itu berarti di dalam. Fasis itu adalah berkas pembuluh. Jadi kalau kita lihat yang mungkin teman-teman lihat dari gambar sayatan batang di kotil itu kan ada yang itu kan kayak berkas pembuluh yang bentuknya kayak apa itu? Kayak biji biji apa ya? Gitu. Kayak kuaci yang menyusunnya kayak bunga gitu. Nah, itu adalah si fasisnya, si berkas pembuluhnya. Nah, berarti si lingkaran tahun itu, si silem dan flem sekundernya itu adalah hasil aktivitas si kambium yang intrafasis, yang di dalam berkas vaskulernya, ya bukan yang di antara berkas vaskulernya. Kalau tadi velogen dia menghasilkan periderm ya, ada veloderm ataupun velum. Ke dalam veloderm sel hidup, keluar velum sel mati. Kalau perisikel itu dia adalah satu lapis sel di bawahnya si endodermis. Jadi ada pada akar. Kalau stele tadi kita sebut sebagai sinder pusat gitu. Jadi mulai dari endodermis ke dalam gitu. Atau kalau pada batang ya berarti mulai dari si apa itu namanya plom sampai ke dalam itu namanya stele batang atau stele akar. Kalau pada daun nggak ada stelenya. Kemudian jaringan sekunder, tentang jaringan sekunder, pertanyaannya adalah pernyataan yang tepat mengenai jaringan sekunder adalah yang A hanya ada pada ijo. Oh ya, tadi jaringan sekunder itu dia berasal dari meristem lateral, karena meristem lateral itu tadi ada dua, ada kambium vaskular dan ada kambium gabus atau core kambium. Hanya ada pada embrio, salah. Kalau pada embrio dari embrio itu berarti dia jaringan primer, namanya sekunder itu berarti dia terbentuk setelahnya gitu. Ketika dia mengalami pertumbuhan akan terbentuk jaringan sekunder. Kalau dari awal mah namanya jaringan primer. Jadi yang A salah, yang B hanya ada pada bakal biji itu juga salah. Yang C hanya ditemui pada tumbuhan monokotil, ini salah ya, karena monokotil itu biasanya dia nggak punya kambium, baik kambium vaskular maupun kambium gabus. Jadi monokotil itu mengalami pertumbuhan sekunder, tidak mengalami pertumbuhan yang besar atau bertambahnya diameter batang maupun akar. Walaupun ada sih beberapa monokotil yang dia itu punya kambium, tapi ya namanya beberapa doang gitu, nggak banyak yang punya. Kemudian yang D, penyebab bertambah panjangnya akar dan batang. Ini salah ya. Kalau penyebab bertambahnya panjang akar dan batang itu karena aktivitas um, meristem axillary meristem dan juga apical meristem. Nah, jadi coba tinggal yang E, itu penyebab keluarnya diameter. Maksudnya keluar itu maksudnya pertumbuhan keluar. Jadi bertambah diameternya tuh ke arah luar, diameter akar dan batang. Oke, jadi jawabannya benar ya. Yang E yaitu hasil dari um,
Oke, perisikal. Oke. Bentar ya, ini dulu ya. Dia penyebab bertambahnya diameter akar batang itu merupakan hasil dari si meristem sorry kok meristem kambium vaskuler terutama ya kambium vaskuler, walaupun kalau kita lihat sebenarnya periderm itu tadi yang hasil dari kambium gabus itu juga bisa menambah diameter tapi nggak terlalu signifikan banget gitu karena biasanya dia kalau udah tua dia akan rontok, akan meletek sendiri gitu. Bentar, tadi perisikal itu adalah satu lapis sel tepat di bawahnya endodermis. Nanti kayaknya aku ada gambarnya di belakang. Bentar ya. Oke, itu dulu. Jadi satu lapis sel tepat di bawahnya endodermis itu disebut sebagai perisikal. Fungsinya apa? Nanti perisikal dari perisikal itulah tumbuh namanya adalah akar lateral atau akar samping. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi kita udah masuk ke organ tumbuhan ya. Jadi organ tumbuhan itu ada 5 rata-rata. Ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Sebenarnya ada lagi sih biji, tapi biji kan ya dia udah ada di dalam buah, sih, jadi kita bisa masukin ke buah aja. Di biji di dalam buah ya. Next. Sekarang kita masuk ke akar dulu. Nah, ini dia. Jadi akar ini sebelah kiri punyanya akar dikotil, khas banget dia punya kayak struktur kayak bintang. Sebenarnya nggak bintang-bintang banget ya, ini pakai tanda silang gitu. Kalau pada monokotil dia kayak gini, susunnya radial. Jadi dia kelihatan yang gede ini yang kelihatan diameternya besar itu adalah silam, kalau diameternya kecil itu adalah flownya. Nah ini sebenarnya sama juga sih, cuma si stelenya itu stele akarnya itu lebih kecil, lebih apa ya, tertekan gitu, kayak diameter lebih kecil dibanding kalau pada akar monokotil. Jadi kita ke akar dikotil dulu ya. Dia itu yang di sini berarti kan epidermis, kemudian ada korteksnya, kemudian endodermis. Dari endodermis adalah lapisan terdalam dari korteks yang dia itu membatasi antara stele dengan jaringan-jaringan di luar stele gitu. Nah, kalau kita zoom si endodermis ini kan kayak satu lapis sel gitu kan. Nah, dia itu mengalami penebalan oleh yang namanya suberin. Suberin. Tulisannya suberin tapi kayaknya bacanya suberin deh. Itu dia tuh kayak anti air gitu loh si suberinnya. Jadi dia kayak semacam menjadi tembok untuk air itu biar nggak ngelewatin si sel-sel endodermis yang memiliki suberin biar dia itu bisa lewat pintu yang lain. Itu nanti berkaitan sama transport air sih sebenarnya. Kemudian tepat di bawah endodermis itu ada satu lapisnya perisikal. Jadi perisikal ini nanti akan berkembang si akar cabang atau akar lateral atau akar samping gitu. Jadi kan ada akar primer ya kayak akar satu nanti kita akan lihat dia tuh bercabang. Nah, cabang akar tadi, akar cabang itu berasal dari perisikal. Jadi akar sekunder itu beda dengan rambut akar ya. Kalau rambut akar itu dia adalah derivat dari epidermis. Epidermis pada akar maksudnya. Kalau akar cabang atau akar lateral atau akar samping itu dia berasal dari perisikal. Kemudian yang ini yang kelihatan jelas juga yang diameter lebih besar itu adalah silem. Dindingnya biasanya lebih tebal. Kemudian kalau yang phloem itu biasanya lebih kecil-kecil selnya. Dan apa ya diameternya tuh gak segede si silem. Itu untuk akar dikotil. Kemudian sebenarnya kalau untuk akar monokotil sebenarnya hampir sama sih, cuma beda di apa namanya? Beda di susunannya aja. Oke, ini endodermisnya kelihatan, kemudian ada vascular silinder, kemudian perisikal itu tepat di bawah endodermis, kemudian dia kayak punya pith gitu atau empulur. Kalau pada akar dikotil kan nggak ada ya, karena di tengah-tengah itu adalah silem. Kalau ini dia ada kayak empulur atau pith itu adalah dia sel parenkim. Kemudian di sini ada silem yang di bagian luarnya silem itu adalah phloem. Jadi silemnya tuh selalu lebih menonjol dibanding phloem. Next, kita lihat dari akar secara makronya, secara gedenya. Jadi, mungkin teman-teman udah sering baca juga kalau akar itu dia dibedakan menjadi 3 area. Ada zona meristematik, kemudian ada zona elongasi, dan juga zona pematangan. Jadi, zona meristematik itulah tempatnya sel-sel meristem. Gitu. Jadi, di sini masih sangat banyak ditemukan sel-sel yang sedang melakukan pembelahan mitosis ya.
Kemudian yang agak belakangnya lagi itu ditemukan sel-sel dia udah posisi proses pemanjangan, proses elongasi. Di belakangnya lagi itu udah proses udah masuk ke zona pematangan gitu, zona diferensiasi kadang disebutnya. Jadi di sini sel-sel yang udah memanjang itu mulai membentuk jaringan-jaringan tertentu gitu. Nah, di zona inilah mulai ditemukan adanya namanya rambut akar. Jadi rambut akar itu dia adalah derivat epidermis. Ini kan kelihatan ya, dia merupakan kayak struktur yang berasal dari sel-sel epidermis gitu. Nah, nanti kalau di belakangnya lagi dari zona pematangan atau zona diferensiasi ini akan mulai ditemukan lateral root atau akar lateral atau akar samping atau akar cabang, yang mana dia berasal dari perisikel, ya kan, dari yang warnanya lebih kuning cerah ini itulah si perisikel. Dia merupakan bakal atau sumber dari lateral root gitu. Nah, biasanya si bagian ujung ini, bagian dari meristematik itu dia kan lumayan apa ya namanya, agak hmm, rawan rusak gitu ya. Dia masih sel-sel yang masih piye gitu loh kita bilang. Karena dia butuh perlindungan gitu. Apalagi buat tembus tanah untuk kasar gitu. Makanya dia butuh perlindungan. Biasanya dia dilindungi sama root cap atau kadang disebut sebagai kalitra, di mana dia itu bisa menghasilkan semacam glikoprotein gitu yang fungsinya itu untuk melumasi eh, daerah-daerah yang OTW ditembus sama akar tersebut. Jadi biar nggak terlalu besar gaya geseknya, nggak terlalu besar friksinya. Gitu. Kemudian kita lanjut ke batang ya. Sebelah kiri ini batang dikotil, tadi yang gue bilang susunannya kayak biji kuaci ini. Kemudian sebelah kanan ini adalah batang monokotil. Kemudian kayak kita mulai dari bagian paling luar adalah epidermis, kemudian ini vascular bundle tadi atau fasis tadi, di mana fasis ini tersusun dari phloem di bagian luar, kemudian ada sebenarnya di sini harusnya tuh ada itu tadi si siapa tuh namanya cambium vascular, mungkin cuma nggak kelihatan. Terus setelah cambium vascular itu ada silem, jadi phloem, kami vaskular, kemudian silam di bagian dalam. Nah, biasanya di bagian luarnya jadi phloem itu ada sclerenchyme yang fiber, yang panjang-panjang ya. Kalau sclera itu biasanya dia bulat-bulat gitu, kayak tadi ditemukan pada buah pir. Kemudian di bagian dalam itu ada pith atau empulur. Nah, kemudian ada juga ground tissue atau parenchyme yang dia itu menghubungkan antara pith ini si empulur dengan korteks. Nah, itu biasanya disebut sebagai jari-jari empulur. Oke, pernah pernah baca kan biasanya ada kan jari-jari empulur gitu. Oke, itu udah. Kemudian kalau pada batang monokotil lebih sederhana, soalnya dia nggak ada kami vaskularnya. Jadi kayak vascular bundle-nya ini kayak nyatu gitu loh antara silem dengan phloemnya langsung nempel. Makanya tadi disebutnya itu tertutup karena dia nggak apa ya nggak dipisahkan oleh kami vaskuler antara silam dengan phloemnya. Terus susunannya dia lebih kayak ke tersebar gitu, lebih radial gitu. Oke, ini epidermis sama ground tissue-nya, jadi dia nggak punya namanya cortex gitu karena dia kayak ya udah nggak ada pembatasnya antara cortex dengan pith atau empulur. Ini namanya ground tissue aja. Oke, kemudian kita lanjut. Oke, tidak benarkah daun? Jadi daun itu ini secara umumnya dia bagian atas ada epidermis, kemudian di bawah epidermis dia ada mesofil yang palisade. Kalau pada dikotil itu ada palisade. Kemudian ada mesofil palisade dan mesofil spons. Kemudian di tengah-tengahnya itu biasanya dilalui sama vascular bundle atau berkas pembuluh. Nah, kalau pada daun itu ada satu lapisan sel khusus yang namanya bundle sheath cell. Jadi Indonesia itu adalah sel-sel berkas pembuluh. Jadi kayak silamnya di bagian atas, formnya di bagian bawah. Ini bisa di logika sih sebenarnya. Tadi kan aku bilang kalau pada batang dan akar silamnya di dalam, formnya di bawah. Nggak bagian kayak batang, terus kita belok ke arah daun, itu pasti silam yang tadi di dalam, dia akan menjadi di bagian atas. Sedangkan
Phloem yang di bagian luar tadi dia akan menjadi di bagian bawah. Itu bisa sih dibayangin sebenarnya. Jadi batang ke arah daun. Berarti kan xilem yang di dalam di atas, phloem yang tadi di luar jadi di bagian bawah. Itu hampir selalu susunan seperti itu. Kemudian setelahnya si mesophyll spons itu ada epidermis lagi bagian bawah. Nah, pada daun itu epidermisnya dilindungi sama pula. Fungsinya apa? Fungsinya buat meningkatkan efek penggunaan air aja sih, biar airnya nggak gampang hilang. Nah, kalau bisa ditemukan adanya palisade tiang, mesofil yang palisade dan mesofil spons, itu berarti kita sedang mengamati daun dikotil gitu. Kalau kita enggak menemukan adanya palisade mesofil, maksudnya dia tuh kayak bentuknya bulat-bulat semua kayak gini, kayak gambar C dan D itu kan kayak kita nggak bisa lihat yang panjang-panjang gitu ya, kita nggak bisa mengidentifikasi mana yang palisade, mana yang sponge. Berarti tandanya yang kita amati itu adalah daun monokotil. Jadi daun monokotil itu dia susunannya namanya isobilateral gitu. Jadi antara bagian atas sama bawah itu nggak bisa kita bedakan gitu. Kalau daunnya dikotil nih contohnya yang A, itu dia namanya dorsiventral. Jadi kita bisa lihat bagian dorsalnya, biasanya punggungnya yang bagian atas dan juga bagian bawahnya atau ventralnya. Kadang ada juga yang nyebut itu adaksial dan abaksial. Adaksial bagian atas, abaksial itu bagian bawah. Abak bawah, adaksial itu atas. Nah, yang mau aku tunjukkan gambar sebelah kanan ini itu adalah si Badal Shield Cell ini tadi yang apa namanya? Melingkupi si xilem dan phloem. Itu. Kalau pada yang sering kita lihat ya, tumbuhan C3 yang sering kita temui kayak pohon mangga, terus padi itu kan C3. Si Badal Shield Cell-nya ini tuh nggak menonjol gitu. Kalau menonjol tuh cuma ya udah gede gitu doang. Ukurannya besar, contohnya ini ukurannya gede kita bisa membedakan, tapi ya udah cuma gede gitu doang gitu. Kalau pada tumbuhan yang C4 di mana dia itu biasanya tumbuhannya itu lebih efisien penggunaan airnya, jadi dia ya bisa lah kalau harus hidup kekurangan air terus tempat panas gitu. Tapi tidak se ekstrim tempat hidupnya kaktus loh ya. Itu bundle sheath cell-nya itu sangat mudah dibedakan gitu. Jadi dia gede-gede terus warnanya tuh gelap gitu. Warnanya gelap, kenapa gelap? Itu karena ada kloroplas di sana. Jadi kayak kloroplasnya lumayan banyak berada di bundle sheath cell-nya. Karena uh, pada umumnya pada tumbuhan-tumbuhan C3 kayak A dan B ini, dia itu kan fotosintesisnya, reaksi terang dan gelapnya itu kan terjadinya di mesofilnya ya, di mesofilnya. Kalau pada tumbuhan C4, reaksi gelapnya itu, si siklus Calvinnya itu dia terpisah secara spasial, terpisah tempatnya. Jadi fiksasi karbonnya, pengikatan karbonnya itu pada sel mesofilnya, terus reaksi Calvinnya itu terjadi pada si bundle sheath cell-nya ini, yang gelap-gelap ini. Kayak gitu, itu bedanya. Tapi aku nambahin aja sebenarnya nggak ngerti itu keluar atau enggak, buat trivia aja. Kemudian kita lanjut ke, oke tadi kayaknya batang udah di awal, di ke kopas. Oke. Sekarang kita ke bunga. Jadi bunga itu sebenarnya struktur dasarnya tuh ini aja sih, tangkainya, kemudian reseptakel itu dia adalah dasar bunga, kemudian dia ada sepal atau kelopak, kemudian ada petal atau mahkota, kemudian ada karpel atau pistil, itu dia tersusun dari stigma itu kepalanya, style itu lehernya, dan ovary itu kayak bagian bawahnya itu loh dasarnya, jadi ovariumnya, di mana di dalam ovarium itu terdapat ovul atau bakal biji. Kemudian yang kedua ada stamen, di mana stamen ini adalah alat reproduksi jantan. Kalau tadi yang karpel atau pistil kan alat reproduksi betina ya. Kalau stamen itu dia tersendiri dua, ada kepala sari dan benang sari. Di mana kepala sari itu namanya antar, sedangkan filamen itu adalah benang sari.
Nah, ada yang namanya bunga sempurna dulu deh. Bunga sempurna itu adalah bunga yang dia punya stamen dan karpel atau pistil dalam satu bunga gitu. Jadi bunganya monoseus berumah satu. Kalau yang tidak sempurna berarti stamen dengan pistil atau karpelnya itu terpisah. Tuh. Kalau yang namanya bunga lengkap berarti dia apa namanya? Bagian-bagiannya ini, struktur-strukturnya itu yang lengkap gitu. Ada tangkai, ada dasar bunga atau reseptakel, kemudian ada kelopak atau sepal, ada petal atau mahkota, kemudian ada stamen dan karpel juga. Gitu. Jadi bunga sempurna merupakan bagian dari bunga lengkap gitu. Tapi tidak semua bunga sempurna adalah bunga lengkap. Jadi nggak bolak-balik, nggak bisa dibolak-balik gitu ya. Itu untuk bunga, kemudian sekarang kita ke buah. Kalau buah mungkin sederhana ya sebenarnya, dia strukturnya cuma kulit, kemudian daging buah, terus di tengah-tengahnya ada daging buah. Ada biji-bijinya. Nah, untuk buah itu biasanya kita ke apa namanya? Jenis buahnya itu ada buah yang simple, buah yang sederhana, di mana dia berasal dari satu karpel atau beberapa karpel yang mungkin berfusi dari satu bunga. Jadi satu bunga akan menghasilkan satu buah. Tuh, itu contohnya pada si ini apa namanya kacang polong yang dipakai untuk mendel percobaan genetika, kemudian lemon juga dan juga kacang kacang tanah. Tuh, kemudian yang kedua ada buah agregat, di mana buah agregat itu dia berasal dari beberapa karpel yang terpisah gitu ya, tapi masih berada pada satu bunga. Kalau ini tadi satu bunga, tapi buahnya itu berasal dari satu karpel atau karpel yang sudah berfusi. Kalau buah agregat itu satu bunga, tapi karpelnya banyak gitu. Jadi karpelnya berbeda-beda, apa ya terpisah gitu, nggak berfusi. Oke, iklan bentar lanjut ya. Kemudian ada multiple fruit. Jadi buah yang multiple ganda itu adalah buah yang dia itu berasal dari banyak karpel pada banyak buah gitu. Jadi buahnya itu berasal dari banyak bunga yang membentuk inflorescence. Jadi inflorescence itu kayak apa ya? Kayak sekelompok bunga gitu. Contohnya pada em, siapa yang namanya nanas, pineapple. Jadi dia tuh berasal dari bunga yang banyak, kemudian bunga yang banyak ini dia tuh akan membentuk satu buah doang gitu. Tapi sebenarnya ya bisa dipisah-pisahkan gitu. Itu bedanya ya. Kemudian yang terakhir adalah buah aksesoris, di mana buah aksesoris ini dia tuh biasanya tidak berasal sepenuhnya dari ovarium gitu. Saya kan dari ovarium ya. Tapi kalau si contohnya pada apel ini dia tuh berasal dari reseptakel. Jadi ovariumnya itu biasanya adalah ovarium yang tertanam dalam reseptakel. Kan ada ya yang kalau ini reseptakelnya kan di sini. Terus si ovarium itu dia berada di atas reseptakelnya. Jadi buahnya itu ya dia di atas dari reseptakel ini atau dasar bunga. Kalau pada apel dan buah aksesoris lainnya, biasanya dia itu yang besar adalah reseptakelnya gitu. Jadi dia yang kita makan itu bisa jadi adalah reseptakel yang membesar. Makanya biasanya kita masih bisa menemukan sisa-sisa stamen dan juga stilus di sini. Gitu. Bahkan sepalnya juga kita temukan di sini. Kalau ini kan sepalnya di bawahnya. Kalau ini sepalnya di atasnya. Terus ini yang tangkai inilah tangkai buah gitu. Itu untuk buah, kemudian kita lanjut ke biji. Tadi jadi di dalam buah biasanya ada biji gitu. Yang atas ini adalah biji dari tanaman dikotil. Jadi ada kotiledon, di mana kotiledon ini dia apa namanya kita sebutnya itu aku lupa sebutannya deh. Tapi eh, kadang ada yang menyamakan antara kotiledon dengan endosperma gitu. Kemudian kalau ini epikotil nanti yang akan menjadi bagian atas gitu maksudnya eh, daun dan kawan-kawannya. Kalau hipokotil itu biasanya jadi batang, kalau radikula itu biasanya di akar. Kemudian oh ya kalau dikotil itu kadang disebut juga sebagai bijinya itu pecah dua atau berbelah dua gitu.
Kalau yang bawah itu adalah biji pada monokotil. Jadi biasanya yang apa namanya, struktur khasnya itu adalah si kotiledon ini atau namanya itu skutelum kalau pada monokotil. Kemudian ada endospermanya di sini, ini sebenarnya sama sih, ada epikotil, hipokotil, sama radikula. Cuma kalau pada monokotil, si epikotilnya itu dia dilindungi sama struktur yang namanya koleoptil, dan radikulanya dilindungi oleh struktur yang namanya koleoriza. Kalau pada dikotil kan nggak ada pelindungnya ya, jadi kayak ya udah gitu kayak bebas aja gitu, nggak ada pelindungnya. Kayak iklan. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Ini pop quiz. Yang pertama, daun bermuka sama, daun yang si atas dan bawahnya sama intensitas warnanya ya kalau kita lihat. Contoh tumbuhan dengan daun bermuka sama, tadi aku udah bilang daun bermuka sama itu maksudnya sisi atas dan bawahnya kan sama ya. Jadi itu yang tadi aku bilang dia mesofilnya cuma satu gitu. Maksudnya nggak bisa dibedakan antara mesofil palisade dengan mesofil spons. Itu adalah tumbuh-tumbuhan monokotil. Nah, monokotil di sini adalah si jagung. Kalau teman-teman yang A, B, D, dan E itu dia merupakan dikotil, gampang ya. Kemudian lapisan terdalam korteks akar mempunyai bentuk dan suara khas, yang merupakan lapisan antara korteks dengan silinder pusat. Itu tadi si endodermis. Oke. Lapisan terdalam korteks itu adalah endodermis. Kalau epidermis kan keluar. Kalau Phloterma itu aku belum pernah belajar sebenarnya. Kemudian kalau perisikal adalah lapisan sel di bagian dalam dari endodermis. Kalau velogen tadi adalah cambium cork atau cambium gabus. Kemudian parenkim yang terdapat pada sel dikotil dan terletak di antara fasis disebut sebagai jadi empulur ya tadi yang ada di antara pembuluh vaskular tadi yang tulisannya connect antara pith atau empulur dengan korteks. Kita lanjut jaringan hewan. Jadi jaringan hewan itu, oh ya sebelumnya ada yang mau tanya dulu nggak dari jaringan tumbuhan? Kalau nggak ada kita lanjut dulu ya, ntar kalau mau tanya boleh di chat aja. Jadi jaringan hewan itu secara garis besar itu dikelompokkan menjadi 4. Ada jaringan epitel, kemudian ada jaringan ikat, ada jaringan otot, dan jaringan saraf. Kemudian ini untuk perbedaannya, bahasa Inggris. Jadi jaringan epitel itu, aku lupa. Jadi yang namanya jaringan pada hewan itu biasanya dia itu tersusun dari dua bagian utama. Ada bagian yang matriks. Jadi matriks itu adalah bagian yang eh, nggak hidupnya atau nggak apa non selulernya gitu. Jadi biasanya dia itu berupa protein ataukah karbohidrat atau mungkin serat-serat itu pada matriks. Satu lagi adalah komponen selulernya. Berarti dia tersusun dari sel-sel gampang ya. Seluler sama non seluler. Kalau seluler itu berarti yang sel-sel, kalau yang matriks berarti dia yang non seluler. Kalau pada epitelium, sel-sel epitel, jaringan epitel, selnya itu dia banyak dan rapat. Terus matriksnya itu sangat sedikit gitu. Apa namanya, jumlahnya sedikit gitu. Kalau pada connective tissue atau jaringan ikat, selnya itu banyak, lumayan banyak sih sebenarnya. Terus tapi lebih banyak matriksnya, jadi matriksnya lebih banyak dibanding selnya sebenarnya. Kemudian kalau muscle atau jaringan otot itu matriksnya itu jumlahnya nggak terlalu banyak, terus selnya lebih banyak dibanding si matriksnya sebenarnya. Kalau pada jaringan syaraf itu lebih banyak selnya, jauh lebih banyak selnya dibanding matriksnya. Jadi matriksnya sangat-sangat sedikit. Jadi kalau kita urutin, yang matriksnya paling banyak, apa ya, persentase matriksnya paling banyak itu adalah jaringan ikat, diikuti sama jaringan otot, kemudian saja jaringan epitel, dan terakhir jaringan syaraf. Tuh. Kemudian kita lanjut ke jaringan epitel. Jadi jaringan epitel yang simpel, ada yang berlapis, ada juga yang pseudo stratified atau berlapis semu. Kalau yang simple squamous itu jaringan epitel yang pipih itu biasanya dia untuk pertukaran, gitu ya. Jadi kayak yang di alveolus gitu, kemudian ada di kapiler itu yang squamous yang simple. Kemudian kalau kuboidal biasanya dia itu untuk melapisi
pada tubulus-tubulus. Contohnya pada tubulus ginjal itu kuboidal, terus dia juga bisa buat sekresi. Kemudian kalau kolumnar itu biasanya dia buat sekresi dan absorpsi sih, terutama untuk absorpsi ya kita temukan pada usus itu dia yang simple kolumnar. Terus berfili. Sebenarnya fili itu sih kayak derivat dari sel-sel epitelnya. Kemudian yang berlapis itu ada yang squamous, yang keratinized atau apa ya, terkeratinisasi. Jadi keratinisasi itu maksudnya adalah sel-sel epitel sendiri yang dia itu udah mati, tapi dia kayak nggak rontok gitu loh. Jadi dia kayak dipertahankan beberapa lapis di bagian luar dari lapisan tersebut. Jadi sel-sel yang hidup tuh kayak agak terpendam. Tuh. Itu biasanya kalau yang namanya pipih berlapis itu biasanya dia untuk proteksi. Jadi sebenarnya apapun yang berlapis tuh untuk proteksi sih tujuannya, gitu ya. Kalau yang kuboidal itu juga untuk proteksi, tapi dia juga ada fungsi sekresinya. Kalau yang transisional itu kan dia bentuknya itu biasanya yang paling bawah itu adalah kuboidal, terus nanti bentuknya transisional apa ya maksud transisional itu maksudnya kayak nggak jelas gitu loh bentuknya. Nanti yang paling atasnya itu biasanya adalah bentuk yang squamous atau pipih gitu. Ini biasanya adalah fungsinya itu untuk menahan regangan. Jadi dia ditemukan pada organ-organ yang berongga gitu, yang dia tuh bisa meregang sampai ukuran tertentu. Misalnya di um, apa namanya itu uh, urinary bladder itu adalah apa sih namanya uh, kandung kemih itu. Kemudian ureter juga itu. Kemudian kalau kolumnar yang berlapis itu pada konjungtiva, tujuan tetap untuk proteksi. Jadi biasanya secara umum kalau yang berlapis itu untuk proteksi. Kemudian yang pseudostratified ini khusus ditemukan pada lapisan, sorry, apa namanya? Saluran pernafasan atas. Jadi fungsinya itu biasanya dia untuk sekresi dan proteksi, dan biasanya dilengkapi juga dengan silia, di mana silia ini fungsinya untuk menggerakkan mukus yang dimana mukus itu fungsinya untuk mentrap atau menangkap partikel-partikel yang mungkin lolos dari saringan rambut hidung. Gitu. Kemudian kita lanjut, waktu sudah mau habis, jadi kita harus buru-buru. Kemudian jaringan epitel itu dia ada yang terdiferensiasi membentuk gland atau membentuk kelenjar gitu ya. Nanti kelenjar ini bentuknya beda-beda, ada yang simple, ada yang tubular, kemudian ada yang tubular bercabang, ada yang coiled atau tubular yang kayak meliuk gitu. Coiled itu maksudnya adalah kayak meliuk gitu ya, atau berkumpar. Jadi kayak dia membulat-bulat gitu. Kemudian asinar atau alveolar tuh biasanya bentuknya bulat gitu. Sebenarnya ini sama aja sih. Jadi tubular itu kayak dia tubulus, jadi dia kayak lurus gitu. Kalau yang acinar atau alveolar tuh biasanya dia bentuknya kayak bentuk alveolus gitu, bulat-bulat gitu. Sebenarnya tuh kayaknya jarang dibahas juga sih kalau di SMA. Kemudian dia mau nambahin juga untuk sekresi. Jadi ada namanya kelenjar yang merokrin. Jadi dia kayak mensekresikan sekretnya dalam bentuk vesikal. Ya udah kayak dia cuma nyekresiin sekretnya doang. Misalnya protein, ya udah berarti cuma proteinnya doang yang disekresikan. Kalau holokrin, dia itu akan menghancurkan selnya dia, sel penyusun kelenjarnya ini ketika dia menyekresikan isinya gitu. Jadi dia mengorbankan selnya itu untuk menyekresikan seisinya. Contohnya pada kelenjar sebaceous atau kelenjar lemak, kelenjar ya lemak atau minyak pada kulit sebaceous gitu. Kemudian terakhir adalah apokrin. Kelenjar apokrin itu dia waktu sekresi dia tuh akan kehilangan sebagian besar selnya, tapi nggak hancur kayak holokrin, tapi juga nggak sesederhana merokrin. Jadi paling sering tuh merokrin itu hampir nggak kehilangan, jadi dia cuma menyekresikan sekret yang dia keluarkan aja. Kalau holokrin kan dia hancur semua selnya, kalau apokrin tuh hancur tapi cuma sebagian selnya aja. Itu juga kayaknya jarang. Kemudian jaringan ikat itu ada jaringan ikat yang loose, yang longgar, kemudian ada yang jaringan ikat yang dia itu fibrous, jadi biasanya itu yang apa namanya, yang padat, itu kayak kalau menghubungkan antara otot dengan tulang namanya adalah tendon.
Kalau yang menghubungkan tulang dengan tulang namanya adalah ligamen. Itu contoh dari fibrous connective tissue atau jaringan ikat yang kompak gitu. Kemudian ada bone, bone itu adalah tulang sejati. Ini nanti mungkin kita bisa belajar lebih lanjut di sistem gerak. Kemudian temannya bone itu adalah cartilago. Ini jadi dia tulangnya itu tulang rawan. Kalau bone ini kan tulang sejati. Kemudian ada jaringan lemak dan juga darah. Jadi darah itu adalah satu-satunya jaringan ikat yang dia tuh nggak padat gitu, jadi dia cair karena lebih banyak bagian plasmanya kan, banyak matriksnya dibanding selnya. Dimana matriksnya itu berupa cairan. Kalau temennya ini matriksnya itu dia berupa biasanya padat gitu atau paling enggak gel lah gitu, yang agak empuk, maksudnya bukannya cair gitu. Kemudian kita lanjut ke jaringan otot. Kalau jaringan otot ini juga nanti kita belajarnya kayaknya di skeletal muscle itu nanti kita belajar di jadi sistem gerak. Kalau cardiac muscle itu nanti kita belajar di sistem sirkulasi. Kalau smooth muscle ini jarang dibahas waktu SMA. Jadi bedanya ini kalau dari gambar kelihatan ya. Jadi dia biasanya panjang-panjang gitu, terus garis-garis dan nukleus banyak tapi di tepi. Kalau smooth muscle itu bentuknya dia gelendong, fusiform gitu, nukleusnya di tengah dan cuma satu. Dia tuh kenapa disebut polos karena dia nggak ada garis-garisnya gitu. Kalau cardiac muscle dia ada garis-garisnya, bentuknya itu sebenarnya bercabang-cabang dan dia tuh ada kayak garis gelapnya ini namanya intercalated disc atau discus intercalatus. Fungsinya itu untuk menghubungkan antara satu sel otot jantung dengan sel otot jantung yang lainnya. Karena jantung itu dia sistem kontraksinya adalah uh, all or none gitu. Jadi kalau satu kontraksi berarti semua sel otot pada jantung itu harus ikut kontraksi. Tuh. Kemudian untuk sistem apa ya cara kerjanya untuk yang si skeletal muscle itu dia voluntary, jadi kita bisa mengatur pergerakannya. Kalau untuk smooth muscle dan juga cardiac muscle itu involuntar, jadi kita nggak bisa mengatur pergerakannya. Jadi ya udah yang ngatur tuh otaknya kita gitu. Jadi kalau involuntar tuh kadang disebut juga sebagai tak sadar. Kalau voluntar disebut juga sebagai sadar karena kita bisa ngatur gitu kayak ayo gerak, ayo jangan gerak gitu. Kemudian kita lanjut sorry kita lanjut ke yang jaringan syaraf. Jadi kalau jaringan syaraf itu ya terutama tersusun dari neurons. Jadi neurons itu adalah sel sarafnya sendiri. Ada dendrit yang membawa impuls saraf lain ke arah soma atau badan sel saraf, kemudian nanti akan diproses di sini di sel badan atau badan selnya, kemudian dialihkan ke akson atau neurit, kemudian nanti akan ngalir ke sinaps. Sinaps itu kayak pertemuan antara akson dengan dendrit sel saraf berikutnya. Itu aja sih. Nanti dibahas lebih lanjut di sistem saraf. Kemudian ada sel glia juga. Jadi ini banyak fungsinya. Ada untuk yang nourish, jadi kayak dia ngasih nutrisi buat si neuronnya. Kemudian ada juga insulin. Jadi insulin itu dia untuk insulator. Kan pasti pernah dengar kan yang ada nodosaranfer, kemudian ada sel squam, ada selubung myelin. Itu adalah fungsi di sel glia. Kemudian ada juga sel glia itu yang fungsinya untuk regenerasi sel syaraf. Walaupun sebenarnya sel syaraf itu termasuk sel yang susah untuk regenerasi sih. Gitu. Oke, kita ke populis terakhir. Jadi jaringan epitel berikut ini yang memiliki fungsi sebagai alat proteksi. Tadi aku udah bilang kalau yang biasanya kalau yang berlapis itulah proteksi, dan yang paling-paling banget untuk proteksi apalagi yang di bagian luar tubuh itulah pipih yang berlapis banyak. Jadi yang B. Itu. Kemudian silindris berlapis banyak sebenarnya lumayan jarang sih guys. Soalnya kalau kayak silindris berlapis banyak itu jatuhnya dia malah mirip uh, epitel yang kuboid, yang kotak gitu. Karena kayak ketekan sama atasnya jadi kayak agak penyet gitu. Jadi kayak silindris. Kayak kalau pipih berlapis dan biasanya bukan sebenarnya tuh jarang ada, nggak ada deh pipih tapi bersih hampir nggak ada. Ya kalau pipis lapis tadi dia lebih ke untuk pertukaran, untuk difusi gitu-gitu. Kemudian kedua, jenis otot serta cara kerja yang tadi otot polos itu tidak sadar atau involunter, lurik itu sadar atau volunter, berarti jawabannya B. Jantung itu tidak sadar atau involunter, lurik tadi volunter atau sadar, jantung involunter. Oke, berarti sebentar, jawabannya ada dua berarti ya. Lurik sadar dan jantung involunter. Oke, berarti jawabannya B dan E.
lurik sadar, jantung, volunteer. Oke. Kemudian kita ke sini soal terakhir, sel tulang rawan disebut sebagai kondrosit. Jadi sit itu artinya adalah sel. Jadi tinggal kita tentu aja nama depannya apa, tulang rawan. Oh berarti kondro. Karena ditanya sel berarti kondrosit. Kalau kondroblas itu adalah calon atau bakal dari kondrosit gitu ya. Kalau perikondrium itu adalah pelapis dari tulang rawan. Kalau hialin itu adalah salah satu jenis tulang rawan. Kalau kartilago itu adalah sebutan untuk tulang rawan. Gitu. Nama lain tulang rawan itu kartilago. Jadi jawabannya adalah kondrosit. Itu oke, waktu kita lebih setengah. Oke, ini dia soalnya ntar aku. Oke guys, kerjain dulu. Dan aku sambil ngirim link lagi ya satu lagi. Oke, dua link ya guys. Yang satu Eva, yang satu quiz. Ini sambil nunggu aku tutup sekalian ya. Ntar aku tungguin di sini sampai jam 9. Oke teman-teman, kita sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, tidak ada kata cukup dalam berdoa. Sekian dulu yang aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Semoga aku sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.